Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan hari ini akan menjelaskan ide produk kelompok kami yaitu EcoBlend Reflection. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu latar belakang dari terciptanya EcoBlend Reflection. Nah, EcoBlend Reflection diciptakan sebagai respon terhadap meningkatnya kesadaran lingkungan di seluruh dunia. Nah, dengan kepedulian terhadap dampak konsumsi dan gaya hidup terhadap lingkungan, produk EcoBlend Reflection ini menawarkan solusi berkelanjutan yang menyatu dengan kebutuhan masyarakat modern. Nah, dibuatnya EcoBlend Reflection juga didorong oleh kemajuan teknologi kecerdasan buatan. Integrasi dari teknologi canggih ini memungkinkan cermin ini bukan hanya sebagai berfungsi sebagai permukaan reflektif saja, tetapi juga sebagai perangkat cerdas yang memberikan informasi yang bermanfaat. Selain itu, produk ini juga muncul sebagai jawaban terhadap permintaan konsumen akan integrasi fungsionalitas terhadap produk mereka sehari-hari. Nah, EcoBlend Reflection bukan hanya cermin, melainkan mitra yang membantu pengguna menjalani gaya hidup modern dengan memberikan informasi praktis dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Nah, EcoBlend Reflection kita itu mempunyai tagline yaitu bercahaya dengan kecantikan, berkomitmen pada alam. Oke, ini adalah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Arkan, yang kedua ada Hakim, yang ketiga ada Gina, yang keempat ada Nabila, yang kelima ada Hosi, yang keenam ada Kalista, yang ketujuh ada Raditya, dan yang terakhir ada saya sendiri, Salma. Boleh di next? Oke, jadi saya akan menjelaskan apa itu EcoBlend Reflection. Jadi EcoBlend Reflection adalah cermin pintar yang mengintegrasikan keberlanjutan dengan kepraktisan sehari-hari. Cermin ini bukan hanya memberikan refleksi visual, tetapi juga menyampaikan informasi ekologi seperti laporan cuaca, tips berkelanjutan, dan pembaruan berita terkini. Dengan desain yang elegan, pengguna dapat merasakan keseimbangan antara gaya hidup modern dan kesadaran lingkungan. Nah, fungsi kecerdasan buatan di baliknya memastikan bahwa pengguna mendapatkan saran mode pakaian yang sesuai dengan kondisi cuaca, menciptakan pengalaman yang terintegrasi dan bermanfaat sepanjang hari. EcoBlend Reflection membawa gaya hidup keberlanjutan ke ruang pribadi dengan kemudahan dan keindahan. Nah, main features dari EcoBlend Reflection itu ada tiga. Yang pertama ada prakiraan cuaca, yang kedua ada saran mode pakaian, dan yang terakhir ada Google Assistant. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya segmenting, yang dimana dari segi demografis, geografis, sama psikografis. Yang pertama, demografis segmenting, di sini ada tiga. Yang pertama, usia, terus yang kedua jenis kelamin, yang ketiga pendapatan. Yang pertama ini, usia menargetkan kelompok usia tertentu yang lebih cenderung tertarik pada produk ramah lingkungan. Terus yang kedua, jenis kelamin, ini memungkinkan ada preferensi berbeda antara pria dan wanita terkait produk ini sendiri. Terus yang ketiga, pendapatan. Nah, ini berfokus pada kelompok pendapatan tertentu yang bersedia menginvestasikan lebih banyak untuk produk yang berkelanjutan. Terus, geografi segmenting di sini ada dua, lokasi dan iklim, yang dimana ini lokasi mengidentifikasikan daerah atau negara yang memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi atau memiliki kebutuhan pasar yang sesuai. Terus yang kedua ada iklim, produk ini mungkin lebih diminati di daerah dengan iklim tertentu yang memperhatikan isu-isu dalam lingkungan. Terus yang ketiga ada psikografi segmenting. Ini juga terbagi tiga. Yang pertama ada gaya hidup, nilai dan keyakinan, pengalaman pembelian. Gaya hidup ini menargetkan konsumen yang memiliki gaya hidup berkelanjutan dan peduli pada dampak lingkungan. Terus yang kedua nilai dan keyakinan. Ini menyasar mereka yang memiliki nilai dan keyakinan sejalan dengan keberlanjutan dan tanggung jawab pada lingkungan. Terus yang ketiga pengalaman pembelian. Ini berfokus pada konsumen yang mencari pengalaman produk yang tidak hanya berkualitas tetapi juga memberikan dampak yang positif pada lingkungan. Nah, berdasarkan komponennya, pasar cermin pintar ini tersegmentasi menjadi perangkat keras, yang dimana perangkat keras ini terdiri dari beberapa hal seperti sensor kamera, sistem audio dan bagian lainnya. Nah, untuk menghemat daya, komponen perangkat keras ini menyediakan fitur input suara dan pemrosesan gambar. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Berikutnya ada targeting. Jadi berikut ini adalah potential targeting strategi untuk eco blend reflection. Jadi yang pertama di sini ada uh, demographic targeting. Jadi di demographic targeting ini yang pertama itu ada age group. Jadi di sini tuh targetnya adalah individu dengan rentang usia 25 hingga 45 tahun karena mereka cenderung melek teknologi dan juga tertarik dengan sustainable living dan juga memiliki pendapatan yang cenderung lebih tinggi. Selanjutnya ada urban dwellers. Jadi individu yang tinggal di daerah perkotaan di mana terdapat penekanan yang lebih besar pada gaya hidup modern dan awareness of sustainability. Nah, selanjutnya ada psychographic targeting. Yang pertama ada environment consciousness. Jadi untuk uh, individu yang tertarik secara aktif mencari produk ramah lingkungan dan berusaha untuk mengurangi jejak karbon mereka. Lalu yang kedua ada tech enthusiasm, uh, menargetkan mereka atau individu yang senang mengintegrasikan teknologi pintar ke dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan adopters of innovative gadget. Selanjutnya ada fashion enthusiast. Jadi fokus pada individu yang senang bergaya dan tertarik dengan saran pakaian yang sesuai dengan tren mode terkini dan juga kondisi cuaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next slide. Baik, setelah jelaskan tadi demografik dan psikografik, saya akan menjelaskan behavior dan interest-based targeting. Di mana behavior targeting di sini ada dua, yaitu online shoppers dan smart home users. Online shoppers ini yaitu fokus pada individu yang sering berbelanja online dengan penekanan dan kenyamanan, serta kemudahan pembelian produk EcoBlend Reflection secara daring. Lalu selanjutnya smart home users ini menargetkan pengguna smart home untuk menyoroti kompatibilitas produk dengan gaya hidup teknologi mereka, yaitu dengan menekankan fitur produk yang dapat diintegrasikan dengan perangkat pintar, seperti kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan penggunaan energi. Lalu selanjutnya interest-based targeting. Yang pertama ada sustainability and eco-living communities, yaitu menjangkau komunitas yang peduli akan keberlanjutan dan gaya hidup ramah lingkungan dengan mengiklankan produk sebagai pilihan yang mendukung nilai-nilai keberlanjutan, misalnya penggunaan bahan ramah lingkungan atau produksi yang bertanggung jawab. Lalu Tech and Gadget Blogs, yaitu menghubungi blog dan platform teknologi untuk menarik perhatian audiens yang tertarik pada inovasi dan produk terkini. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya ada positioning. EcoBlend adalah cermin pintar revolusioner yang menyatukan keindahan, praktisan, dan keberlanjutan dalam satu solusi yang cerdas. Dengan desain elegan yang memancarkan gaya hidup modern, produk ini bukan sekedar cermin visual, melainkan juga menjadi portal informasi ekologis yang memberikan pengalaman unik setiap harinya. Dibangun dengan kecerdasan buatan yang canggih, EcoBlend Reflection bukan hanya sekedar cermin, tetapi juga penasihat pribadi untuk gaya hidup berkelanjutan. Melalui cermin yang cerdas, pengguna dapat menerima saran mode pakaian yang sesuai dengan kondisi cuaca, memungkinkan mereka untuk tetap tampil modis tanpa mengorbankan kesadaran lingkungan. Selain itu, EcoBlend Reflection menyediakan informasi seperti laporan cuaca, tips berkelanjutan, dan pembaruan berita terkini secara langsung di cermin, menciptakan pengalaman terintegrasi yang memberdayakan pengguna untuk membuat pilihan yang bijak sepanjang hari. Dengan memadukan keberlanjutan dan kepraktisan dalam desain yang elegan, EcoBlend Reflection membawa gaya hidup berkelanjutan ke dalam ruang pribadi dengan kemudahan dan keindahan. Produk ini bukan hanya cermin, tetapi juga mitra setia dalam menghadirkan gaya hidup modern yang ramah lingkungan. Boleh di next. Oke, baik. Berikutnya adalah marketing strategi yang akan EcoBlend Reflection lakukan. Pertama, kami akan melakukan collaboration dan partnership. Cara ini terbukti sangat efektif untuk meningkatkan jangkauan atau reach sebuah brand.
Melalui partnership ini, EcoBlend Reflection juga akan mendapatkan pelanggan baru dari partner kolaborasi kita. Selain itu, berkolaborasi juga akan menghasilkan ide-ide inovatif yang dilahirkan oleh kedua belah pihak, sehingga produk atau kampanye akan lebih kreatif dan efektif. Selanjutnya ada Search Engine Optimization atau SEO. SEO akan sangat membantu brand untuk meningkatkan visibilitas online atau bahasa lebih mudahnya, brand akan muncul lebih sering ketika seseorang mencari sesuatu. Hal tersebut sangat krusial karena hampir semua orang akan mencari informasi produk melalui mesin search atau mesin pencari. Yang ketiga ada social media campaign. Campaign ini dapat menciptakan kesadaran audiens akan brand. Brand dapat melakukan interaksi dengan audiens sehingga akan terciptanya hubungan keterlibatan yang kuat antara brand dan konsumen. Yang terakhir ada brand image. Brand image memiliki banyak sekali manfaat positif bagi sebuah perusahaan. Manfaat-manfaat tersebut misalnya seperti first impression yang kuat dari konsumen terhadap brand, mendiferensiasikan produk dari kompetitor, menciptakan trust atau kepercayaan terhadap konsumen. Bahkan brand image juga akan mempengaruhi keputusan konsumen akan membeli atau tidaknya suatu barang. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu customer persona. Pengertian dari customer persona sendiri adalah suatu gambaran dari karakteristik pelanggan ideal yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk dapat membantu mereka dalam memahami siapa saja target pelanggan mereka dan apa saja kebutuhan mereka, serta bagaimana cara terbaik untuk dapat berkomunikasi dengan mereka. Oke, pada kelompok kami sudah melakukan wawancara terhadap satu persona pelanggan, yaitu Arkan. Arkan merupakan seorang mahasiswa manajemen yang peduli terhadap lingkungan. Nama lengkap yaitu Muhammad Arkan Gunawan yang berusia 18 tahun. Pekerjaannya yaitu seorang mahasiswa semester 3 di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Minat yang dimiliki oleh Arkan yaitu berkelanjutan, teknologi, dan juga fashion. Tujuan hidup Arkan yaitu berprestasi dalam studinya, mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan, serta tetap terinformasi tentang praktik ramah lingkungan. Tantangan yang dimiliki oleh Arkan yaitu menyeimbangkan tugas kuliah dan mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Arkan juga peduli terhadap lingkungan, yaitu dengan aktif mencari cara untuk mengurangi dampak lingkungan dan juga hidup secara berkelanjutan. Arkan juga pecinta teknologi dengan menghargai teknologi yang sejalan dengan nilai-nilai ramah lingkungan. Preferensinya yaitu berprestasi dalam studi, mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan, serta tetap terinformasi tentang praktik ramah lingkungan. Motivasi yang dimiliki Arkan yaitu mencari alat yang dapat membuat gaya hidup berkelanjutan menjadi nyaman dan juga estetis. Traits kepribadiannya yaitu peduli lingkungan, berpikir ke depan, dan fashion forward. Penggunaan perangkatnya yaitu secara teratur menggunakan smartphone, serta menghargai gadget yang sejalan dengan nilai-nilai ramah lingkungan. Oke, next slide akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah cara dari EcoBlend Reflection untuk memenuhi kebutuhan dari Arkan tersebut, yaitu cara yang pertama ada integrasi keberlanjutan, di mana Arkan ini kan sangat peduli tentang keberlanjutan. EcoBlend Reflection bukan hanya sebagai cermin pintar, tetapi juga memberikan saran-saran ramah lingkungan dan berita terkini tentang lingkungan, sesuai dengan Arkan yang tertarik terhadap lingkungan. Jadi, ketika Arkan menggunakan cermin pintar EcoBlend Reflection, selain melihat dirinya, Arkan juga dapat mendapatkan tips ramah lingkungan dan pembaruan berita lingkungan secara langsung dari cermin pintarnya, sehingga hal ini dapat mencerminkan komitmennya terhadap kesadaran lingkungan. Dan untuk cara yang ketiga yaitu ada efisiensi kehidupan sehari-hari, di mana kecerdasan buatan dari EcoBlend Reflection tidak hanya memberikan informasi cuaca, tetapi juga menawarkan tips untuk hidup berkelanjutan, menciptakan keseimbangan yang baik antara praktis dan kesadaran lingkungan dalam rutinitas harian Arkan, di mana Arkan sebagai seorang mahasiswa menggunakan kecerdasan buatan dari EcoBlend Reflection untuk menjaga keseimbangan antara studi akademisnya dan juga upaya keberlanjutan. Terus untuk yang ketiga yaitu adalah saran mode pakaian. Sebagai seseorang yang tertarik pada fashion, akan menghargai saran mode yang didukung oleh kecerdasan buatan berdasarkan kondisi cuaca. Nah, fitur ini tidak hanya meningkatkan gaya pakaian Arkan, tetapi juga mendorong konsep konsumsi yang sadar. Jadi, saat Arkan bersiap-siap, kecerdasan buatan dari EcoBlend Reflection memberikan saran mode berdasarkan kondisi cuaca,
Misalnya, jika cuaca cerah, cermin pintar tersebut mungkin memberikan saran untuk memilih pakaian ringan, merangsang tidak hanya gaya arkan tetapi juga konsumsi pakaian yang lebih bijaksana. Dan untuk yang keempat adalah desain elegan, di mana Arkan menghargai estetika modern. Desain elegan dari Ecoblend Reflection memungkinkan menggabungkan gaya hidup berkelanjutan ke dalam ruang pribadinya tanpa mengorbankan gaya. Jadi, desain yang elegan tersebut dapat menciptakan lingkungan yang sejalan dengan gaya hidup berkelanjutan yang diinginkan oleh Arkan. Terus yang ketiga, yang terakhir atau yang kelima adalah kemudahan dan juga keindahan, di mana Arkan mencari kenyamanan dalam mengadopsi gaya hidup berkelanjutan. Nah, Ecoblend Reflection ini membawa gaya hidup berkelanjutan ke dalam ruang pribadinya dengan mudah dan indah, sehingga menjadi bagian dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari Arkan. Jadi, dengan fitur-fitur yang mudah digunakan dan juga estetika yang indah, cermin pintar ini nih menjadi bagian yang menyatu dan memberikan kenyamanan dalam adopsi gaya hidup berkelanjutan bagi Arkan tersebut. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi berikut adalah gambaran produk visual yang tergambar dari produk kelompok kami, yaitu Ecoblend Reflection, di mana pada cermin ini terdapat beberapa main fitur yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu terdapat perakiraan cuaca, saran mode pakaian yang cocok yang sesuai pada cuaca, dan yang terakhir ada Google. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.